Berapa bis yang disiapkan, Mas? Hari ini yang datang baru 2, nanti kita siapkan ada 4 armada bus. Ini kapasitas? Ya, kapasitas berapa? Kapasitas per bis 50 kursi ya, untuk 50 orang ya. Berangkat besok jam berapa? Besok siang pukul 1 kita merapat ke alun-alun, berangkat ke Jakarta. Sebelumnya kawan-kawan yang dari Kudus, perbatasan Pati, adapun dari utara dan sekitarnya, nanti sebelum pukul 1 diharap untuk bersiap-siap di alun-alun Pati. Ya, Mas tadi parkir. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB menyiapkan keberangkatan besar-besaran menuju Jakarta untuk menggelar aksi di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus. Persiapan logistik dilakukan sejak awal pekan, termasuk pengadaan 4 unit bus dan perlengkapan simbolik berupa keranda sebagai bentuk protes terhadap praktik korupsi. 2 bus pertama sudah diparkir di kawasan alun-alun Pati pada Selasa 25 Agustus sebelum dipindahkan ke pendopo kabupaten agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Menurut perwakilan AMPB, Novi Andrianta, sepihak menyusul pengalaman sebelumnya ketika salah satu perusahaan otobus mundur karena tekanan pihak tertentu. Selain transportasi, AMPB juga menyiapkan atribut aksi berupa spanduk dan replika keranda jenazah bertuliskan rampas aset koruptor dan hukum mati koruptor. Tokoh AMPB Paijan Jawi menyebut keranda itu sebagai simbol tegas penolakan rakyat terhadap korupsi. Ia menegaskan aksi ini membawa 2 tuntutan utama tentang pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Rombongan dijadwalkan bertolak pada Rabu 26 Agustus siang. Massa dari berbagai wilayah Pati dan sekitarnya diminta berkumpul di alun-alun Pati dengan membawa identitas resmi. AMPB menekankan bahwa aksi ini bukan sekedar demonstrasi, melainkan gerakan moral untuk mendesak lahirnya regulasi yang berpihak pada pemberantasan korupsi. Mas Novi, Mas, bisa dijelaskan ini pagi ini? Pagi ini, tepatnya Selasa 25 Agustus 2026, izin menginformasikan khususnya untuk warga Pati dan sekitarnya. Kemarin itu kan ada informasi bahwasannya bis yang sudah kita DP itu kan dibatalkan secara sepihak. Maka dari itu hari ini kita pastikan tadi sudah diliput bersama, kita siapkan kwitansi dengan bahasa bila mana ada pembatalan sepihak oleh armada bus yang sudah kita bayar lunas, maka pihak manajemen bus atau penanggung jawab harus mengganti 3 kali lipat, seperti itu, Mas. Berapa bis yang disiapkan, Mas? Hari ini yang datang baru 2, nanti kita siapkan ada 4 armada bus. Ini kapasitas? Ya, kapasitas berapa? Kapasitas per bis 50 kursi ya, untuk 50 orang ya. Berangkat besok jam berapa? Besok siang pukul 1 kita merapat ke alun-alun, berangkat ke Jakarta. Sebelumnya kawan-kawan yang dari Kudus, perbatasan Pati, adapun dari utara dan sekitarnya, nanti sebelum pukul 1 diharap untuk bersiap-siap di alun-alun Pati. Ya, Mas tadi parkir di depan, kemudian masuk ke pendopo ini gimana, Mas? Tadi daripada di sana mengganggu aktivitas jalan yang kebetulan hari ini kan ada pemasangan panggung, katanya mau ada konser NGI atau apa ya. Guna untuk memperlancar jalan kita masuk izin ke kantor. Mas, ini sudah dilunasi 2 ini berarti ya? Sudah. Berapa, per Mas? 1 bis. Nah, ini sekalian kita informasikan ke masyarakat guna transparansi ya. 1 bisnya 13 juta. Karena apa? Kemarin itu ada tambahan, awalnya itu ada harga 10 sampai 11 juta. Karena kita ajukan di tanggal 25 Agustus ini sudah siap, ada sedikit tambahan. 1 bisnya 13, ini sudah kita lunasi 26 juta. Ini bis dari mana, Mas? Saya kurang tahu itu untuk apa istilahnya. Tapi ini melanjutkan yang kemarin DP terus sempat dibatalkan, apa ganti? Ganti. Kalau yang kemarin DP-nya dikembalikan, Mas? Belum, saat belum? ini belum. Sudah berapa yang di DP kemarin, Mas? Kurang lebih 3-4 juta ya, Mas ya? Mungkin ya? 3 juta transfer kemarin yang dibatalkan. Berapa bis itu? Ya? Belum dikembalikan. Berapa bis? Itu DP untuk berapa bis, Mas? DP untuk 3 bis. 3 bis ya.
Kalau peserta sudah ada konfirmasi berarti ya dari Konfirmasi sudah ada ratusan yang konfirmasi. itu gratis ya untuk Gratis, sekaligus kita informasikan tidak dipungut biaya sama sekali ya. Di pamflet pertama kan kita sempat mengagendakan 250 per orang, tapi karena jumlah ataupun antusias warga baik dari dalam maupun luar Pati itu sangat antusias, hari ini kurang lebih sudah mendapat dari Mas Paijan dan saya pribadi itu ada yang donasi kurang lebih sudah 60-70 juta total semuanya. Berarti selain transportasi tadi ada konsumsi juga untuk yang Ya, konsumsi juga kita sediakan. Ya. Kalau dari yang sebelumnya membatalkan itu alasannya apa? Saya kurang tahu Kurang tahu ya. karena Mas ada yang ada Mas untuk para peserta yang mau ke Jakarta nanti. himbauan untuk peserta itu memang kemarin kita sepakat untuk menyiapkan identitas untuk yang sekedar bertanya-tanya tidak mau menampilkan identitas KTP atau kita anggap tidak serius ya. Seperti itu. Kalau yang mau ikut menghubungi siapa Mas? Bisa menghubungi siapa? Korlap seperti yang di pamflet sebelumnya, Pati Timur ada Bapak Mardi, Pati Selatan ada Bapak Slamet, Pati Barat saya sendiri Novi Andrianta, Pati Utara yang kemarin ada Mas Eko, untuk kemudian diganti Mas Paijan. Itu pamfletnya bisa dilihat di mana Mas? Di medsos? Di medsos. Oke. Cukup ya. Monggo. Ya, ANPB Aliansi Masyarakat Pati Bersatu membawa tuntutan dari masyarakat Indonesia. Dua tuntutan itu ya, rampas aset koruptor dan hukum mati koruptor segera disahkan bulan ini. Dan kita dari desa datang memberi dukungan untuk Puan, katanya kemarin Puan pengen masukan dari masyarakat. Nah, kita dari desa memberi masukan ke gedung DPR RI pada tanggal 27. Kita ketemu di sana ya, Puan ya. Tolong segera sahkan RUU perampasan aset atau hukum mati koruptor. Ini permintaan masyarakat Indonesia semua. Mas maksud ada keranda itu Mas. Ini kerada simbol. Nanti kalau disahkan RUU perampasan aset atau hukum mati koruptor itu buat kerada itu buat koruptor ya. Untuk dihukum mati. Mas sempat kesulitan nyari bis Mas kemarin? Pasti kemarin kan dibatalkan tiba-tiba. Ya alhamdulillah dipermudah lah. Kalau untuk berjuang untuk kepentingan masyarakat Indonesia, insya Allah dibantu Gusti Allah lah. Kemarin disampaikan mungkin alasannya dibatalkan sepihak apa Mas? Katanya diintimidasi oleh oknum polisi. Berarti ini ganti PO lain ya? Ya betul. Dari mana Mas ini bisnya? Kita kurang tahu. Ya. Oke, sudah. Ada lagi? Latah Marsioto. Miring sini. Bentar Mas, sampai Mas. Oke. Berapa bis yang disiapkan Mas? Hari ini yang datang baru 2, nanti kita siapkan ada 4 armada bus. Ini Kapasitas? Ya, kapasitas berapa? Kapasitas per bis 50 kursi ya, untuk 50 orang. Berangkat besok jam berapa? Besok siang pukul 1 kita merapat ke alun-alun, berangkat ke Jakarta. Sebelumnya kawan-kawan yang dari Kudus perbatasan Pati, adapun dari utara dan sekitarnya, nanti sebelum pukul 1 diharap untuk bersiap-siap di alun-alun Pati. Ya, Mas tadi parkir Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB menyiapkan keberangkatan besar-besaran menuju Jakarta untuk menggelar aksi di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus. Persiapan logistik dilakukan sejak awal pekan, termasuk pengadaan 4 unit bus dan perlengkapan simbolik berupa keranda sebagai bentuk protes terhadap praktik korupsi. 2 bus pertama sudah diparkir di kawasan alun-alun Pati pada Selasa 25 Agustus sebelum dipindahkan ke pendopo kabupaten agar tidak mengganggu arus lalu lintas.
Menurut perwakilan AMPB, Novi Andrianta, seluruh armada disediakan gratis bagi peserta aksi. Biaya sewa bus dan konsumsi ditanggung dari donasi masyarakat yang terkumpul sekitar 70 juta rupiah. Novi menegaskan panitia telah melunasi pembayaran sewa dengan klausul ganti rugi jika terjadi pembatalan sepihak, menyusul pengalaman sebelumnya ketika salah satu perusahaan otobus mundur karena tekanan pihak tertentu. Selain transportasi, AMPB juga menyiapkan atribut aksi berupa spanduk dan replika keranda jenazah bertuliskan rampas aset koruptor dan hukum mati koruptor. Tokoh AMPB Paijan Jawi menyebut keranda itu sebagai simbol tegas penolakan rakyat terhadap korupsi. Ia menegaskan aksi ini membawa dua tuntutan utama tentang pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Rombongan dijadwalkan bertolak pada Rabu 26 Agustus siang. Massa dari berbagai wilayah Pati dan sekitarnya diminta berkumpul di alun-alun Pati dengan membawa identitas resmi. AMPB menekankan bahwa aksi ini bukan sekedar demonstrasi, melainkan gerakan moral untuk mendesak lahirnya regulasi yang berpihak pada pemberantasan korupsi. Mas Novi, Mas, bisa dijelaskan ini pagi ini? Pagi ini, tepatnya Selasa 25 Agustus 2026, izin menginformasikan khususnya untuk warga Pati dan sekitarnya. Kemarin itu kan ada informasi bahwasannya bis yang sudah kita DP itu kan dibatalkan secara sepihak. Maka dari itu hari ini kita pastikan tadi sudah diliput bersama, kita siapkan kwitansi dengan bahasa bila mana ada pembatalan sepihak oleh armada bis yang sudah kita bayar lunas, maka pihak manajemen bis atau penanggung jawab harus mengganti 3 kali lipat, seperti itu. Berapa bis yang disiapkan, Mas? Hari ini yang datang baru 2, nanti kita siapkan ada 4 armada bis. Ini Kapasitas? ya, kapasitas bro. Kapasitas per bis 50 kursi ya, untuk 50 orang ya. Berangkat besok jam berapa? Besok siang pukul 1 kita merapat ke alun-alun, berangkat ke Jakarta. Sebelumnya kawan-kawan yang dari Kudus perbatasan Pati, adapun dari utara dan sekitarnya, nanti sebelum pukul 1 diharap untuk bersiap-siap di alun-alun Pati. Ya, Mas tadi parkir di depan, kemudian masuk ke pendopo ini gimana, Mas? Tadi daripada di sana mengganggu aktivitas jalan, yang kebetulan hari ini kan ada pemasangan panggung, katanya mau ada konser NDE atau apa ya. Nah, guna untuk memperlancar jalan, kita masuk izin ke kantor. Mas, ini sudah dilunasi 2 ini berarti ya? Sudah. Berapa, per Mas? 1 bis. Nah, ini sekalian kita informasikan ke masyarakat guna transparansi ya. 1 bisnya 13 juta. Karena apa? Kemarin itu ada tambahan, awalnya itu ada harga 10 sampai 11 juta. Karena kita ajukan di tanggal 25 Agustus ini sudah siap, ada sedikit tambahan. 1 bisnya 13, ini sudah kita lunasi 26 juta. Ini bis dari mana, Mas? Saya kurang tahu itu untuk apa istilahnya. Tapi ini melanjutkan yang kemarin DP terus sempat dibatalkan, apa ganti? Ganti. Kalau yang kemarin DP-nya dikembalikan, benar? Belum, saat belum? ini belum. Sudah berapa yang di DP kemarin? Kurang lebih 3-4 juta ya Mas ya, mungkin ya. 3 juta transfer kemarin yang dibatalkan. Berapa Belum bis itu? diganti ya? Belum dikembalikan. Berapa bis? Itu DP untuk berapa bis, Mas? DP untuk 3 bis. 3 bis ya. Kalau peserta sudah ada konfirmasi berarti ya dari Konfirmasi sudah ada ratusan yang konfirmasi. itu gratis ya untuk ya? Gratis, sekaligus kita informasikan tidak dipungut biaya sama sekali ya. Di pamflet pertama kan kita sempat mengagendakan 250 per orang, tapi karena jumlah ataupun antusias warga baik dari dalam maupun luar Pati itu sangat antusias, hari ini kurang lebih sudah mendapat dari Mas Paijan dan saya pribadi itu ada yang donasi kurang lebih sudah 60-70 juta total semuanya. Berarti selain transportasi tadi ada konsumsi juga untuk yang Ya, konsumsi juga kita sediakan. Ya. Kalau dari yang sebelumnya membatalkan itu alasannya apa, Mas? Saya kurang tahu Kurang ya, tahu ya. karena Mas untuk KPRB ada Mas untuk para peserta yang mau ke Jakarta nanti. duluan untuk peserta itu memang kemarin kita sepakat untuk
menyiapkan identitas untuk yang sekedar bertanya-tanya tidak mau menampilkan identitas KTP atau kita anggap tidak serius ya. Seperti itu. Kalau yang mau ikut menghubungi siapa Mas? Bisa menghubungi siapa? Korlap seperti yang di pamflet sebelumnya, Pati Timur ada Bapak Mardi, Pati Selatan ada Bapak Slamet, Pati Barat saya sendiri Novi Andrianta, Pati Utara yang kemarin ada Mas Eko, untuk kemudian diganti Mas Paijan Jawi. Itu pamfletnya bisa dilihat di mana Mas? Di medsos? Di medsos. Oke. Cukup ya. Monggo. Ya, ANPB Aliansi Masyarakat Pati Bersatu membawa tuntutan dari masyarakat Indonesia. Dua tuntutan itu ya, rampas aset koruptor dan hukum mati koruptor segera disahkan bulan ini. Dan kita dari desa datang memberi dukungan untuk Puan, katanya kemarin Puan pengen masukan dari masyarakat. Nah, kita dari desa memberi masukan ke gedung DPR RI pada tanggal 27. Kita ketemu di sana ya, Puan ya. Tolong segera sahkan RUU perampasan aset atau hukum mati koruptor. Ini permintaan masyarakat Indonesia semua. Mas maksud Ini kerada simbol. Nanti kalau disahkan RUU perampasan aset atau hukum mati koruptor itu buat kerada itu buat koruptor ya, untuk dihukum mati. Mas sempat kesulitan nyari bis Mas kemarin? Pasti kemarin kan dibatalkan tiba-tiba. Ya alhamdulillah dipermudah lah. Kalau untuk berjuang untuk kepentingan masyarakat Indonesia, insya Allah dibantu Gusti Allah lah. Kemarin disampaikan mungkin alasannya dibatalkan sepihak apa Mas? Katanya diintimidasi oleh oknum polisi. Berarti ini ganti PO lain ya? Iya betul. Dari mana Mas ini bisnya? Kita kurang tahu. Ya. Oke, setuju. Ada lagi? Latah Marsiyoto. Bentar Mas, Samet Mas. Oke. Berapa bis yang disiapkan Mas? Hari ini yang datang baru 2, nanti kita siapkan ada 4 armada bus. Ini kapasitas? Ya, kapasitas berapa? Kapasitas per bis 50 kursi ya, untuk 50 orang ya. Berangkat besok jam berapa? Besok siang pukul 1 kita merapat ke alun-alun, berangkat ke Jakarta. Sebelumnya kawan-kawan yang dari Kudus perbatasan Pati, adapun dari utara dan sekitarnya, nanti sebelum pukul 1 diharap untuk bersiap-siap di alun-alun Pati. Ya, Mas tadi parkir. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB menyiapkan keberangkatan besar-besaran menuju Jakarta untuk menggelar aksi di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus. Persiapan logistik dilakukan sejak awal pekan, termasuk pengadaan 4 unit bus dan perlengkapan simbolik berupa keranda sebagai bentuk protes terhadap praktik korupsi. 2 bus pertama sudah diparkir di kawasan alun-alun Pati pada Selasa 25 Agustus sebelum dipindahkan ke pendopo kabupaten agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Menurut perwakilan AMPB Novi Andrianta, seluruh armada disediakan gratis bagi peserta aksi. Biaya sewa bus dan konsumsi ditanggung dari donasi masyarakat yang terkumpul sekitar 70 juta rupiah. Novi menegaskan panitia telah melunasi pembayaran sewa dengan klausul ganti rugi jika terjadi pembatalan sepihak, menyusul pengalaman sebelumnya ketika salah satu perusahaan otobus mundur karena tekanan pihak tertentu. Selain transportasi, AMPB juga menyiapkan atribut aksi berupa spanduk dan replika keranda jenazah bertuliskan rampas aset koruptor dan hukum mati koruptor. Tokoh AMPB Paijan Jawi menyebut keranda itu sebagai simbol tegas penolakan rakyat terhadap korupsi. Ia menegaskan aksi ini membawa 2 tuntutan utama tentang pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor.
Rombongan dijadwalkan bertolak pada Rabu 26 Agustus siang. Masa dari berbagai wilayah Pati dan sekitarnya diminta berkumpul di alun-alun Pati dengan membawa identitas resmi. AMPB menekankan bahwa aksi ini bukan sekedar demonstrasi, melainkan gerakan moral untuk mendesak lahirnya regulasi yang berpihak pada pemberantasan korupsi. Mas Novi, Mas, bisa dijelaskan ini pagi ini? Pagi ini, tepatnya Selasa 25 Agustus 2026, izin menginformasikan khususnya untuk warga Pati dan sekitarnya. Kemarin itu kan ada informasi bahwasannya bis yang sudah kita DP itu kan dibatalkan secara sepihak. Maka dari itu hari ini kita pastikan tadi sudah diliput bersama, kita siapkan kwitansi dengan bahasa bila mana ada pembatalan sepihak oleh armada bis yang sudah kita bayar lunas, maka pihak manajemen bis atau penanggung jawab harus mengganti 3 kali lipat, seperti itu. Berapa bis yang disiapkan, Mas? Hari ini yang datang baru 2, nanti kita siapkan ada 4 armada bis. Ini Kapasitas? Ya, kapasitas berapa? Kapasitas per bis 50 kursi ya, untuk 50 orang. Berangkat besok jam berapa? Besok siang pukul 1 kita merapat ke alun-alun, berangkat ke Jakarta. Sebelumnya kawan-kawan yang dari Kudus perbatasan Pati, adapun dari utara dan sekitarnya, nanti sebelum pukul 1 diharap untuk bersiap-siap di alun-alun Pati. Ya, Mas tadi parkir di depan, kemudian masuk ke pendopo ini gimana, Mas? Tadi daripada di sana mengganggu aktivitas jalan, yang kebetulan hari ini kan ada pemasangan panggung, katanya mau ada konser NDX atau apa ya. Nah, guna untuk memperlancar jalan, kita masuk izin ke kantor. Mas, ini sudah dilunasi 2 ini berarti ya? Sudah. Berapa, per Mas? 1 bis. Nah, ini sekalian kita informasikan ke masyarakat guna transparansi ya. 1 bisnya 13 juta. Karena apa? Kemarin itu ada tambahan, awalnya itu ada harga 10 sampai 11 juta. Karena kita ajukan di tanggal 25 Agustus ini sudah siap, ada sedikit tambahan. 1 bisnya 13, ini sudah kita lunasi 26 juta. Ini bis dari mana, Mas? Saya kurang tahu itu untuk apa istilahnya. Tapi ini melanjutkan yang kemarin DP terus sempat dibatalkan, apa ganti? Ganti. Kalau yang kemarin DP-nya dikembalikan, benar? Belum, saat belum? ini belum. Sudah berapa yang di DP kemarin, Mas? Kurang lebih 3-4 juta ya, Mas ya, mungkin ya. 3 juta transfer kemarin yang dibatalkan. Berapa Belum bis itu? diganti ya? Belum dikembalikan. Berapa bis? Itu DP untuk berapa bis, Mas? DP untuk 3 bis. 3 bis ya. Kalau peserta sudah ada konfirmasi berarti ya dari Konfirmasi sudah ada ratusan yang konfirmasi. itu gratis ya untuk ya? Gratis, sekaligus kita informasikan tidak dipungut biaya sama sekali ya. Di pamflet pertama kan kita sempat mengagendakan 250 per orang, tapi karena jumlah ataupun antusias warga baik dari dalam maupun luar Pati itu sangat antusias, hari ini kurang lebih sudah mendapat dari Mas Paijan dan saya pribadi itu ada yang donasi kurang lebih sudah 60-70 juta total semuanya. Berarti selain transportasi tadi ada konsumsi juga untuk yang Ya, konsumsi juga kita sediakan. Ya. Kalau dari yang sebelumnya membatalkan itu alasannya apa? Saya kurang tahu Kurang ya, tahu ya. karena Mas ada ibu ada Mas untuk pada para peserta yang mau ke Jakarta nanti? himbauan untuk peserta itu memang kemarin kita sepakat untuk menyiapkan identitas. Untuk yang sekedar bertanya-tanya tidak mau menampilkan identitas KTP atau kita anggap tidak serius ya. Seperti itu. Kalau yang mau ikut menghubungi siapa, Mas? Bisa menghubungi siapa? Korlap seperti yang di pamflet sebelumnya, Pati Timur ada Bapak Mardi, Pati Selatan ada Bapak Slamet, Pati Barat saya sendiri Novi Andrianta, Pati Utara yang kemarin ada Mas Eko, untuk kemudian diganti Mas Paijan. Itu pamfletnya bisa dilihat di mana, Mas? Di medsos? Di medsos. Oke. Cukup ya. Mas Paijan. Ya, ANPB Aliansi Masyarakat Pati Bersatu membawa tuntutan dari masyarakat Indonesia. 2 tuntutan itu ya, rampas aset koruptor dan hukum mati koruptor segera disahkan bulan ini. Dan kita dari desa datang memberi dukungan untuk Puan, katanya kemarin Puan pengen masukan dari
masyarakat. Nah, kita dari desa memberi masukan ke gedung DPR RI pada tanggal 27. Kita ketemu di sana ya, Puan ya. Tolong segera sahkan RUU perampasan aset atau hukum mati koruptor. Ini permintaan masyarakat Indonesia semua. Mas maksud bahwa Ini kerada simbol. Nanti kalau disahkan RUU perampasan aset atau hukum mati koruptor itu buat kerada itu buat koruptor ya, untuk dihukum mati. Mas sempat kesulitan nyari bis Mas kemarin? Pasti kemarin kan dibatalkan tiba-tiba. Ya alhamdulillah dipermudah lah. Kalau untuk berjuang untuk kepentingan masyarakat Indonesia, insya Allah dibantu Gusti Allah lah. Kemarin disampaikan mungkin alasannya dibatalkan sepihak apa Mas? Katanya diintimidasi oleh oknum polisi. Berarti ini ganti PO lain ya? Ya betul. Dari mana Mas ini bisnya? Kita kurang tahu. Ya. Oke, ada lagi? Latah Marsioto. Miring sini. Bentar Mas, Samet Mas. Oke. Berapa bis yang disiapkan Mas? Hari ini yang datang baru 2, nanti kita siapkan ada 4 armada bus. Ini kapasitas? Ya, kapasitas berapa? Kapasitas per bis 50 kursi ya, untuk 50 orang ya. Berangkat besok jam berapa? Besok siang pukul 1 kita merapat ke alun-alun, berangkat ke Jakarta. Sebelumnya kawan-kawan yang dari Kudus perbatasan Pati, adapun dari utara dan sekitarnya, nanti sebelum pukul 1 diharap untuk bersiap-siap di alun-alun Pati. Ya, Mas tadi target. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB menyiapkan keberangkatan besar-besaran menuju Jakarta untuk menggelar aksi di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus. Persiapan logistik dilakukan sejak awal pekan, termasuk pengadaan 4 unit bus dan perlengkapan simbolik berupa keranda sebagai bentuk protes terhadap praktik korupsi. 2 bus pertama sudah diparkir di kawasan alun-alun Pati pada Selasa 25 Agustus sebelum dipindahkan ke pendopo kabupaten agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Menurut perwakilan AMPB Novi Andrianta, seluruh armada disediakan gratis bagi peserta aksi. Biaya sewa bus dan konsumsi ditanggung dari donasi masyarakat yang terkumpul sekitar 70 juta rupiah. Novi menegaskan panitia telah melunasi pembayaran sewa dengan klausul ganti rugi jika terjadi pembatalan sepihak, menyusul pengalaman sebelumnya ketika salah satu perusahaan otobus mundur karena tekanan pihak tertentu. Selain transportasi, AMPB juga menyiapkan atribut aksi berupa spanduk dan replika keranda jenazah bertuliskan rampas aset koruptor dan hukum mati koruptor. Tokoh AMPB Paijan Jawi menyebut keranda itu sebagai simbol tegas penolakan rakyat terhadap korupsi. Ia menegaskan aksi ini membawa 2 tuntutan utama tentang pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Rombongan dijadwalkan bertolak pada Rabu 26 Agustus siang. Massa dari berbagai wilayah Pati dan sekitarnya diminta berkumpul di alun-alun Pati dengan membawa identitas resmi. AMPB menekankan bahwa aksi ini bukan sekedar demonstrasi, melainkan gerakan moral untuk mendesak lahirnya regulasi yang berpihak pada pemberantasan korupsi. Mas Novi, Mas bisa dijelaskan ini pagi ini? Pagi ini tepatnya Selasa 25 Agustus 2026, izin menginformasikan khususnya untuk warga Pati dan sekitarnya. Kemarin itu kan ada informasi bahwasanya bis yang sudah kita DP itu kan dibatalkan secara sepihak. Maka dari itu hari ini kita pastikan tadi sudah diliput bersama, kita siapkan kwitansi dengan bahasa bila mana ada pembatalan sepihak oleh armada bus yang
sudah kita bayar lunas, maka pihak manajemen bis atau penanggung jawab harus mengganti 3 kali lipat seperti itu, Mas. Berapa bis yang disiapkan, Mas? Hari ini yang datang baru 2, nanti kita siapkan ada 4 armada bis. Ini Kapasitas? Ya, kapasitas berapa? Kapasitas per bis 50 kursi ya, untuk 50 orang ya. Berangkat besok jam berapa? Besok siang pukul 1 kita merapat ke alun-alun, berangkat ke Jakarta. Sebelumnya kawan-kawan yang dari Kudus perbatasan Pati, adapun dari utara dan sekitarnya, nanti sebelum pukul 1 diharap untuk bersiap-siap di alun-alun Pati. Ya, Mas tadi parkir di depan, kemudian masuk ke pendopo ini gimana, Mas? Tadi daripada di sana mengganggu aktivitas jalan, yang kebetulan hari ini kan ada pemasangan panggung, katanya mau ada konser NDE atau apa ya. Guna untuk memperlancar jalan, kita masuk izin ke kantor. Mas, ini sudah dilunasi 2 ini berarti ya? Sudah. Berapa, per Mas? 1 bis. Nah, ini sekalian kita informasikan ke masyarakat guna transparansi ya. 1 bisnya 13 juta. Karena apa? Kemarin itu ada tambahan, awalnya itu ada harga 10 sampai 11 juta. Karena kita ajukan di tanggal 25 Agustus ini sudah siap, ada sedikit tambahan. 1 bisnya 13, ini sudah kita lunasi 26 juta. Ini bis dari mana, Mas? Saya kurang tahu itu untuk apa istilahnya. Tapi ini melanjutkan yang kemarin DP terus sempat dibatalkan, apa ganti? Ganti. Kalau yang kemarin DP-nya dikembalikan, Mas? Belum, Oh, belum. saat ini belum. Sudah berapa yang di DP kemarin, Mas? Kurang lebih 3-4 juta ya, Mas ya, mungkin ya. 3 juta transfer kemarin yang dibatalkan. Berapa Belum bis itu? diganti ya. Belum dikembalikan. Berapa bis? Itu DP untuk berapa bis, Mas? DP untuk 3 bis. 3 bis ya. Kalau peserta sudah ada konfirmasi berarti ya dari Konfirmasi sudah ada ratusan yang konfirmasi. itu gratis ya untuk yang Gratis, sekaligus kita informasikan tidak dipungut biaya sama sekali ya. Di pamflet pertama kan kita sempat mengagendakan 250 per orang, tapi karena jumlah ataupun antusias warga baik dari dalam maupun luar Pati itu sangat antusias, hari ini kurang lebih sudah mendapat dari Mas Paijan dan saya pribadi itu ada yang donasi kurang lebih sudah 60-70 juta total semuanya. Berarti selain transportasi tadi ada konsumsi juga untuk yang Ya, itu? konsumsi juga kita sediakan. Ya. Kalau dari yang sebelumnya membatalkan itu alasannya apa, Mas? Saya kurang tahu Kurang ya, tahu ya. karena Mas untuk ada ada Mas untuk para peserta yang mau ke Jakarta nanti. himbauan untuk peserta itu memang kemarin kita sepakat untuk apa menyiapkan identitas untuk yang sekedar bertanya-tanya tidak mau menampilkan identitas KTP atau kita anggap tidak serius ya. Seperti itu. Kalau yang mau ikut menghubungi siapa, Mas? Bisa menghubungi siapa? Korlap seperti yang di pamflet sebelumnya, Pati Timur ada Bapak Mardi, Pati Selatan ada Bapak Slamet, Pati Barat saya sendiri Novi Andrianta, Pati Utara yang kemarin ada Mas Eko, untuk kemudian diganti Mas Paijan Jawi. Itu pamfletnya bisa dilihat di mana, Mas? Di medsos? Di medsos. Oke. Oke, cukup ya. Mas Paijan. Monggo. Ya, ANPB Aliansi Masyarakat Pati Bersatu membawa tuntutan dari masyarakat Indonesia. 2 tuntutan itu ya, rampas aset koruptor dan hukum mati koruptor segera disahkan bulan ini. Dan kita dari desa datang memberi dukungan untuk Puan, katanya kemarin Puan pengen masukan dari masyarakat. Nah, kita dari desa memberi masukan ke gedung DPR RI pada tanggal 27. Kita ketemu di sana ya, Puan ya, tolong segera sahkan RUU perampasan aset atau hukum mati koruptor. Ini permintaan masyarakat Indonesia semua. Mas Ya, maksud Mas tadi bahwa ada keranda itu, Mas. Ini kerada simbol. Nanti kalau disahkan RUU perampasan aset atau hukum mati koruptor, itu buat kerada itu buat koruptor ya, untuk dihukum mati. Mas sempat kesulitan nyari bis, Mas, kemarin? Pasti kemarin kan dibatalkan tiba-tiba. Ya alhamdulillah dipermudah lah. Kalau untuk berjuang untuk kepentingan masyarakat Indonesia, insya Allah dibantu Gusti Allah lah. Kemarin disampaikan mungkin alasannya dibatalkan sepihak apa, Mas? Katanya diintimidasi oleh oknum polisi.
Berarti ini ganti PO lain ya? Ya betul. Dari mana Mas ini bisnya? Kita kurang tunggu. tahu. Ya. Ya. Oke, seperti Ada lagi? Latah Marsioto. Bentar Mas, sampai Mas. Oke. berapa bis yang disiapkan Mas? Hari ini yang datang baru 2, nanti kita siapkan ada 4 armada bus. Ini Kapasitas? Ya, kapasitas berapa? Kapasitas per bis 50 kursi ya, untuk 50 orang ya. Berangkat besok jam berapa? Besok siang pukul 1 kita merapat ke alun-alun, berangkat ke Jakarta. Sebelumnya kawan-kawan yang dari Kudus perbatasan Pati, adapun dari utara dan sekitarnya, nanti sebelum pukul 1 diharap untuk bersiap-siap di alun-alun Pati. Ya, Mas tadi parkir Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB menyiapkan keberangkatan besar-besaran menuju Jakarta untuk menggelar aksi di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus. Persiapan logistik dilakukan sejak awal pekan, termasuk pengadaan 4 unit bus dan perlengkapan simbolik berupa keranda sebagai bentuk protes terhadap praktik korupsi. 2 bus pertama sudah diparkir di kawasan alun-alun Pati pada Selasa 25 Agustus sebelum dipindahkan ke pendopo kabupaten agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Menurut perwakilan AMPB Novi Andrianta, seluruh armada disediakan gratis bagi peserta aksi. Biaya sewa bus dan konsumsi ditanggung dari donasi masyarakat yang terkumpul sekitar 70 juta rupiah. Novi menegaskan panitia telah melunasi pembayaran sewa dengan klausul ganti rugi jika terjadi pembatalan sepihak, menyusul pengalaman sebelumnya ketika salah satu perusahaan otobus mundur karena tekanan pihak tertentu. Selain transportasi, AMPB juga menyiapkan atribut aksi berupa spanduk dan replika keranda jenazah bertuliskan rampas aset koruptor dan hukum mati koruptor. Tokoh AMPB Paijan Jawi menyebut keranda itu sebagai simbol tegas penolakan rakyat terhadap korupsi. Ia menegaskan aksi ini membawa 2 tuntutan utama tentang pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Rombongan dijadwalkan bertolak pada Rabu 26 Agustus siang. Massa dari berbagai wilayah Pati dan sekitarnya diminta berkumpul di alun-alun Pati dengan membawa identitas resmi. AMPB menekankan bahwa aksi ini bukan sekedar demonstrasi, melainkan gerakan moral untuk mendesak lahirnya regulasi yang berpihak pada pemberantasan korupsi. Mas Novi, Mas bisa dijelaskan ini pagi ini? Pagi ini tepatnya Selasa 25 Agustus 2026, izin menginformasikan khususnya untuk warga Pati dan sekitarnya. Kemarin itu kan ada informasi bahwasannya bis yang sudah kita DP itu kan dibatalkan secara sepihak. Maka dari itu hari ini kita pastikan tadi sudah diliput bersama, kita siapkan kwitansi dengan bahasa bila mana ada pembatalan sepihak oleh armada bis yang sudah kita bayar lunas, maka pihak manajemen bis atau penanggung jawab harus mengganti 3 kali lipat, seperti itu. Berapa bis yang disiapkan Mas? Hari ini yang datang baru 2, nanti kita siapkan ada 4 armada bus. ini Kapasitas? Ya, kapasitas berapa? Kapasitas per bis 50 kursi ya, untuk 50 orang ya. Berangkat besok jam berapa? Besok siang pukul 1 kita merapat ke alun-alun, berangkat ke Jakarta. Sebelumnya kawan-kawan yang dari Kudus perbatasan Pati, adapun dari utara dan sekitarnya, nanti sebelum pukul 1 diharap untuk bersiap-siap di alun-alun Pati. Ya, Mas tadi parkir di depan, kemudian masuk ke pendopo ini gimana Mas? Tadi daripada di sana mengganggu aktivitas jalan, yang kebetulan hari ini kan ada pemasangan panggung, katanya mau ada
konser NDX atau apa ya. Nah, guna untuk memperlancar jalan kita masuk izin ke kantor. Mas ini sudah dilunasi dua ini berarti ya? Sudah. Berapa per Mas? satu bis. Nah ini sekalian kita informasikan ke masyarakat guna transparansi ya. Satu bisnya 13 juta. Karena apa? Kemarin itu ada tambahan, awalnya itu ada harga 10 sampai 11 juta. Karena kita ajukan di tanggal 25 Agustus ini sudah siap, ada sedikit tambahan. Satu bisnya 13, ini sudah kita lunasi 26 juta. Ini bis dari mana Mas? Saya kurang tahu itu untuk apa istilahnya. Tapi ini melanjutkan yang kemarin DP terus sempat dibatalkan apa ganti? Ganti. Kalau yang kemarin DP-nya dikembalikan betul? Belum, belum? Ini belum. Sudah berapa yang di DP kemarin Mas? Kurang lebih 3-4 juta ya Mas ya, mungkin ya. 3 juta transfer kemarin yang dibatalkan. Berapa Belum bis itu? diganti ya? Belum dikembalikan. Berapa bis? Itu DP untuk berapa bis Mas? DP untuk 3 bis. 3 bis ya. Kalau peserta sudah ada konfirmasi berarti ya dari Konfirmasi sudah ada ratusan yang konfirmasi. itu gratis ya untuk ya. Gratis sekaligus kita informasikan tidak dipungut biaya sama sekali ya. Di pamflet pertama kan kita sempat mengagendakan 250 per orang. Tapi karena jumlah ataupun antusias warga baik dari dalam maupun luar Pati itu sangat antusias, hari ini kurang lebih sudah mendapat dari Mas Paijan dan saya pribadi itu ada yang donasi kurang lebih sudah 60-70 juta total semuanya. Berarti selain transportasi tadi ada konsumsi juga untuk yang Ya, tadi? konsumsi juga kita sediakan. Ya. Kalau dari yang sebelumnya membatalkan itu alasannya apa? Saya kurang tahu, Kurang tahu ya. karena Mas mungkin ada himbauan ya Mas untuk para peserta yang mau ke Jakarta nanti. himbauan untuk peserta itu memang kemarin kita sepakat untuk menyiapkan identitas untuk yang sekedar bertanya-tanya tidak mau menampilkan identitas KTP atau kita anggap tidak serius ya. Seperti itu. Kalau yang mau ikut menghubungi siapa Mas? Bisa menghubungi siapa? Korlap seperti yang di pamflet sebelumnya, Pati Timur ada Bapak Mardi, Pati Selatan ada Bapak Slamet, Pati Barat saya sendiri Novi Andrianta, Pati Utara yang kemarin ada Mas Eko, untuk kemudian diganti Mas Paijan Jawi. Itu pamfletnya bisa dilihat di mana Mas? Di medsos? Di medsos. Oke. Cukup ya. Monggo. Ya, ANPB Aliansi Masyarakat Pati Bersatu membawa tuntutan dari masyarakat Indonesia. Dua tuntutan itu ya, rampas aset koruptor dan hukum mati koruptor segera disahkan bulan ini. Dan kita dari desa datang memberi dukungan untuk Puan, katanya kemarin Puan pengen masukan dari masyarakat. Nah, kita dari desa memberi masukan ke gedung DPR RI pada tanggal 27. Kita ketemu di sana ya, Puan ya. Tolong segera sahkan RUU perampasan aset atau hukum mati koruptor. Ini permintaan masyarakat Indonesia semua. Mas maksud Mas tadi ada keranda itu Mas. Ini kerada simbol. Nanti kalau disahkan RUU perampasan aset atau hukum mati koruptor itu buat kerada itu buat koruptor ya, untuk dihukum mati. Mas sempat kesulitan nyari bis Mas kemarin? Pasti kemarin kan dibatalkan tiba-tiba. Ya alhamdulillah dipermudah lah. Kalau untuk berjuang untuk kepentingan masyarakat Indonesia, insya Allah dibantu Gusti Allah lah. Kemarin disampaikan mungkin alasannya dibatalkan sepihak apa Mas? Katanya diintimidasi oleh oknum polisi. Berarti ini ganti PO lain ya? Ya betul. Dari mana Mas ini bisnya? Kita kurang tahu. Ya. Oke, seperti itu. Ada lagi? Latah Marsiyoto. Bentar Mas, sampai Mas. Oke. Berapa bis yang disiapkan Mas? Hari ini yang datang baru 2, nanti kita siapkan ada 4 armada bus. Ini Kapasitas? Ya, kapasitas berapa? Kapasitas per bis 50 kursi ya, untuk 50 orang ya.
Berangkat besok jam berapa? Besok siang pukul 1 kita merapat ke alun-alun berangkat ke Jakarta. Sebelumnya kawan-kawan yang dari Kudus perbatasan Pati, adapun dari utara dan sekitarnya, nanti sebelum pukul 1 diharap untuk bersiap-siap di alun-alun Pati. Ya, Mas tadi parkir. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB menyiapkan keberangkatan besar-besaran menuju Jakarta untuk menggelar aksi di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus. Persiapan logistik dilakukan sejak awal pekan, termasuk pengadaan 4 unit bus dan perlengkapan simbolik berupa keranda sebagai bentuk protes terhadap praktik korupsi. 2 bus pertama sudah diparkir di kawasan alun-alun Pati pada Selasa 25 Agustus sebelum dipindahkan ke pendopo kabupaten agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Menurut perwakilan AMPB, Novi Andrianta, seluruh armada disediakan gratis bagi peserta aksi. Biaya sewa bus dan konsumsi ditanggung dari donasi masyarakat yang terkumpul sekitar 70 juta rupiah. Novi menegaskan panitia telah melunasi pembayaran sewa dengan klausul ganti rugi jika terjadi pembatalan sepihak, menyusul pengalaman sebelumnya ketika salah satu perusahaan otobus mundur karena tekanan pihak tertentu. Selain transportasi, AMPB juga menyiapkan atribut aksi berupa spanduk dan replika keranda jenazah bertuliskan rampas aset koruptor dan hukum mati koruptor. Tokoh AMPB Paijan Jawi menyebut keranda itu sebagai simbol tegas penolakan rakyat terhadap korupsi. Ia menegaskan aksi ini membawa 2 tuntutan utama tentang pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Rombongan dijadwalkan bertolak pada Rabu 26 Agustus siang. Massa dari berbagai wilayah Pati dan sekitarnya diminta berkumpul di alun-alun Pati dengan membawa identitas resmi. AMPB menekankan bahwa aksi ini bukan sekedar demonstrasi, melainkan gerakan moral untuk mendesak lahirnya regulasi yang berpihak pada pemberantasan korupsi. Mas Novi, Mas, bisa dijelaskan ini pagi ini? Pagi ini, tepatnya Selasa 25 Agustus 2026, izin menginformasikan khususnya untuk warga Pati dan sekitarnya. Kemarin itu kan ada informasi bahwasannya bis yang sudah kita DP itu kan dibatalkan secara sepihak. Maka dari itu hari ini kita pastikan tadi sudah diliput bersama, kita siapkan kwitansi dengan bahasa bila mana ada pembatalan sepihak oleh armada bis yang sudah kita bayar lunas, maka pihak manajemen bis atau penanggung jawab harus mengganti 3 kali lipat seperti itu. Berapa bis yang disiapkan, Mas? Hari ini yang datang baru 2, nanti kita siapkan ada 4 armada bis. Ini Kapasitas? Ya, kapasitas berapa? Kapasitas per bis 50 kursi ya, untuk 50 orang ya. Berangkat besok jam berapa? Besok siang pukul 1 kita merapat ke alun-alun berangkat ke Jakarta. Sebelumnya kawan-kawan yang dari Kudus perbatasan Pati, adapun dari utara dan sekitarnya, nanti sebelum pukul 1 diharap untuk bersiap-siap di alun-alun Pati. Ya, Mas tadi parkir di depan, kemudian masuk ke pendopo ini gimana, Mas? Tadi daripada di sana mengganggu aktivitas jalan yang kebetulan hari ini kan ada pemasangan panggung, katanya mau ada konser NDX atau apa ya. Nah, guna untuk memperlancar jalan kita masuk izin ke kantor. Mas, ini sudah dilunasi 2 ini berarti ya? Sudah. Berapa, Mas? Satu bis. Nah, ini sekalian kita informasikan ke masyarakat guna transparansi ya. Satu bisnya 13 juta. Karena apa? Kemarin itu ada tambahan, awalnya itu ada harga 10 sampai 11 juta. Karena kita ajukan di tanggal 25 Agustus ini sudah siap, ada sedikit tambahan. Satu bisnya 13, ini sudah kita lunasi 26 juta. Ini bis dari mana, Mas? Saya kurang tahu itu untuk apa istilahnya. Tapi ini melanjutkan yang kemarin DP terus sempat dibatalkan apa ganti? Ganti. Kalau yang kemarin DP-nya dikembalikan? Belum, saat belum? ini belum. Sudah berapa yang di DP kemarin? Kurang lebih 3-4 juta ya Mas ya, mungkin ya. 3 juta transfer kemarin yang dibatalkan. Berapa bis itu? Belum dikembalikan. Berapa bis? Itu DP untuk berapa bis?
DP untuk 3 bis. 3 bis ya. Mas, kalau peserta sudah ada konfirmasi berarti ya dari Konfirmasi sudah ada ratusan yang konfirmasi. itu gratis ya untuk ya? Gratis, sekaligus kita informasikan tidak dipungut biaya sama sekali ya. Di pamflet pertama kan kita sempat mengagendakan 250 per orang, tapi karena jumlah ataupun antusias warga baik dari dalam maupun luar Pati itu sangat antusias, hari ini kurang lebih sudah mendapat dari Mas Paijan dan saya pribadi itu ada yang donasi kurang lebih sudah 60-70 juta total semuanya. Berarti selain transportasi tadi ada konsumsi juga untuk yang Ya, konsumsi juga kita sediakan. Ya. Kalau dari yang sebelumnya membatalkan itu alasannya apa? Saya kurang tahu Kurang ya, tahu ya. karena Mas, mungkin ada himbauan ya Mas untuk para peserta yang mau ke Jakarta nanti? himbauan untuk peserta itu memang kemarin kita sepakat untuk menyiapkan identitas. Untuk yang sekedar bertanya-tanya tidak mau menampilkan identitas KTP atau kita anggap tidak serius ya. Seperti itu ya. Kalau yang mau ikut menghubungi siapa Mas? Bisa menghubungi siapa? Korlap seperti yang di pamflet sebelumnya, Pati Timur ada Bapak Mardi, Pati Selatan ada Bapak Slamet, Pati Barat saya sendiri Novi Andrianta, Pati Utara yang kemarin ada Mas Eko, untuk kemudian diganti Mas Paijan Jari. Itu pamfletnya bisa dilihat di mana Mas? Di medsos. Di medsos. Oke. Cukup ya. Monggo. Ya, ANPB Aliansi Masyarakat Pati Bersatu membawa tuntutan dari masyarakat Indonesia. 2 tuntutan itu ya, rampas aset koruptor dan hukum mati koruptor segera disahkan bulan ini. Dan kita dari desa datang memberi dukungan untuk Puan, katanya kemarin Puan pengen masukan dari masyarakat. Nah, kita dari desa memberi masukan ke gedung DPR RI pada tanggal 27. Kita ketemu di sana ya, Puan ya. Tolong segera sahkan RUU perampasan aset atau hukum mati koruptor. Ini permintaan masyarakat Indonesia semua. Mas, Ya, maksud Mas, tadi bahwa ada keranda itu Mas. Ini kerada simbol. Nanti kalau disahkan RUU perampasan aset atau hukum mati koruptor itu buat kerada itu buat koruptor ya, untuk dihukum mati. Mas sempat kesulitan nyari bis Mas kemarin? Pasti kemarin kan dibatalkan tiba-tiba. Ya alhamdulillah dipermudah lah. Kalau untuk berjuang untuk kepentingan masyarakat Indonesia, insya Allah dibantu Gusti Allah lah. Kemarin disampaikan mungkin alasannya dibatalkan sepihak apa Mas? Katanya diintimidasi oleh oknum polisi. Berarti ini ganti PO lain ya? Ya betul. Dari mana Mas ini bisnya? Kita kurang tahu. Ya. Ya. Oke, seperti itu. Ada lagi? Latah Marsioto. Bentar Mas, sampai Mas. Oke. Berapa bis yang disiapkan Mas? Hari ini yang datang baru 2, nanti kita siapkan ada 4 armada bus. Ini Kapasitas? Ya, kapasitas berapa? Kapasitas per bis 50 kursi ya, untuk 50 orang ya. Berangkat besok jam berapa? Besok siang pukul 1 kita merapat ke alun-alun, berangkat ke Jakarta. Sebelumnya kawan-kawan yang dari Kudus perbatasan Pati, adapun dari utara dan sekitarnya, nanti sebelum pukul 1 diharap untuk bersiap-siap di alun-alun Pati. Ya, Mas tadi target Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB menyiapkan keberangkatan besar-besaran menuju Jakarta untuk menggelar aksi di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus. Persiapan logistik dilakukan sejak awal pekan, termasuk pengadaan 4 unit bus dan perlengkapan simbolik berupa keranda sebagai bentuk protes terhadap praktik korupsi. 2 bus pertama sudah diparkir di kawasan alun-alun Pati pada Selasa 25 Agustus sebelum dipindahkan ke pendopo kabupaten agar tidak mengganggu arus lalu lintas.
Menurut perwakilan AMPB, Novi Andrianta, seluruh armada disediakan gratis bagi peserta aksi. Biaya sewa bus dan konsumsi ditanggung dari donasi masyarakat yang terkumpul sekitar 70 juta rupiah. Novi menegaskan panitia telah melunasi pembayaran sewa dengan klausul ganti rugi jika terjadi pembatalan sepihak, menyusul pengalaman sebelumnya ketika salah satu perusahaan otobus mundur karena tekanan pihak tertentu. Selain transportasi, AMPB juga menyiapkan atribut aksi berupa spanduk dan replika keranda jenazah bertuliskan rampas aset koruptor dan hukum mati koruptor. Tokoh AMPB Paijan Jawi menyebut keranda itu sebagai simbol tegas penolakan rakyat terhadap korupsi. Ia menegaskan aksi ini membawa dua tuntutan utama tentang pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Rombongan dijadwalkan bertolak pada Rabu 26 Agustus siang. Massa dari berbagai wilayah Pati dan sekitarnya diminta berkumpul di alun-alun Pati dengan membawa identitas resmi. AMPB menekankan bahwa aksi ini bukan sekedar demonstrasi, melainkan gerakan moral untuk mendesak lahirnya regulasi yang berpihak pada pemberantasan korupsi. Mas Novi, Mas, bisa dijelaskan ini pagi ini? Pagi ini, tepatnya Selasa 25 Agustus 2026, izin menginformasikan khususnya untuk warga Pati dan sekitarnya. Kemarin itu kan ada informasi bahwasannya bis yang sudah kita DP itu kan dibatalkan secara sepihak. Maka dari itu hari ini kita pastikan tadi sudah diliput bersama, kita siapkan kwitansi dengan bahasa bila mana ada pembatalan sepihak oleh armada bis yang sudah kita bayar lunas, maka pihak manajemen bis atau penanggung jawab harus mengganti 3 kali lipat seperti itu. Berapa bis yang disiapkan, Mas? Hari ini yang datang baru 2, nanti kita siapkan ada 4 armada bis. Ini Kapasitas? Ya, kapasitas berapa? Kapasitas per bis 50 kursi ya, untuk 50 orang. Berangkat besok jam berapa? Besok siang pukul 1 kita merapat ke alun-alun, berangkat ke Jakarta. Sebelumnya kawan-kawan yang dari Kudus perbatasan Pati, adapun dari utara dan sekitarnya, nanti sebelum pukul 1 diharap untuk bersiap-siap di alun-alun Pati. Ya, Mas tadi parkir di depan, kemudian masuk ke pendopo ini gimana, Mas? Tadi daripada di sana mengganggu aktivitas jalan yang kebetulan hari ini kan ada pemasangan panggung, katanya mau ada konser NDX atau apa ya. Nah, guna untuk memperlancar jalan kita masuk izin ke kantor. Mas, ini sudah dilunasi 2 ini berarti ya? Sudah. Berapa, per Mas? 1 bis. Nah, ini sekalian kita informasikan ke masyarakat guna transparansi ya. 1 bisnya 13 juta. Karena apa? Kemarin itu ada tambahan, awalnya itu ada harga 10 sampai 11 juta. Karena kita ajukan di tanggal 25 Agustus ini sudah siap, ada sedikit tambahan. 1 bisnya 13, ini sudah kita lunasi 26 juta. Ini bis dari mana, Mas? Saya kurang tahu itu untuk apa istilahnya. Tapi ini melanjutkan yang kemarin DP terus sempat dibatalkan, apa ganti? Ganti. Kalau yang kemarin DP-nya dikembalikan, benar? Belum, saat belum? ini belum. Sudah berapa yang di DP kemarin, Mas? Kurang lebih 3-4 juta ya, Mas ya? Mungkin ya. 3 juta transfer kemarin yang dibatalkan. Berapa Belum bis itu? diganti ya? Belum dikembalikan. Berapa bis? Itu DP untuk berapa bis, Mas? DP untuk 3 bis. 3 bis ya. Kalau peserta sudah ada konfirmasi berarti ya dari Konfirmasi sudah ada ratusan yang konfirmasi. itu gratis ya untuk Gratis, sekaligus kita informasikan tidak dipungut biaya sama sekali ya. Di pamflet pertama kan kita sempat mengagendakan 250 per orang, tapi karena jumlah ataupun antusias warga baik dari dalam maupun luar Pati itu sangat antusias, hari ini kurang lebih sudah mendapat dari Mas Paijan dan saya pribadi itu ada yang donasi kurang lebih sudah 60-70 juta total semuanya. Berarti selain transportasi tadi ada konsumsi juga untuk yang Ya, konsumsi juga kita sediakan. Ya. Kalau dari yang sebelumnya membatalkan itu alasannya apa, Mas? Saya kurang tahu Kurang ya, tahu ya. karena Mas ada ibu ada Mas untuk para peserta yang mau ke Jakarta nanti. himbauan untuk peserta itu memang kemarin kita sepakat untuk
menyiapkan identitas untuk yang sekedar bertanya-tanya tidak mau menampilkan identitas KTP atau kita anggap tidak serius ya. Seperti itu. Kalau yang mau ikut menghubungi siapa Mas? Bisa menghubungi siapa? Korlap seperti yang di pamflet sebelumnya, Pati Timur ada Bapak Mardi, Pati Selatan ada Bapak Slamet, Pati Barat saya sendiri Novi Andrianta, Pati Utara yang kemarin ada Mas Eko, untuk kemudian diganti Mas Paijan Jawi. Itu pamfletnya bisa dilihat di mana Mas? Di medsos? Di medsos. Oke. Monggo. Ya, ANPB Aliansi Masyarakat Pati Bersatu membawa tuntutan dari masyarakat Indonesia. Dua tuntutan itu ya, rampas aset koruptor dan hukum mati koruptor segera disahkan bulan ini. Dan kita dari desa datang memberi dukungan untuk Puan. Katanya kemarin Puan pengen masukan dari masyarakat. Nah, kita dari desa memberi masukan ke gedung DPR RI pada tanggal 27. Kita ketemu di sana ya, Puan ya. Tolong segera sahkan RUU perampasan aset atau hukum mati koruptor. Ini permintaan masyarakat Indonesia semua. Mas Ya, maksud Mas, tadi bahwa ada keranda itu Mas. Ini kerada simbol. Nanti kalau disahkan RUU perampasan aset atau hukum mati koruptor, itu buat kerada itu buat koruptor ya, untuk dihukum mati. Mas sempat kesulitan nyari bis Mas kemarin? Pasti kemarin kan dibatalkan tiba-tiba. Ya alhamdulillah dipermudah lah. Kalau untuk berjuang untuk kepentingan masyarakat Indonesia, insya Allah dibantu Gusti Allah lah. Kemarin disampaikan mungkin alasannya dibatalkan sepihak apa Mas? Katanya diintimidasi oleh oknum polisi. Berarti ini ganti PO lain ya? Ya betul. Dari mana Mas ini bisnya? Kita kurang tahu. Ya. Oke, setuju. ada lagi? Rata Marsioto. Bentar Mas, sampai Mas. Oke. Berapa bis yang disiapkan Mas? Hari ini yang datang baru 2, nanti kita siapkan ada 4 armada bus. Ini Kapasitas? Ya, kapasitas berapa? Kapasitas per bis 50 kursi ya, untuk 50 orang ya. Berangkat besok jam berapa? Besok siang pukul 1 kita merapat ke alun-alun, berangkat ke Jakarta. Sebelumnya kawan-kawan yang dari Kudus perbatasan Pati, adapun dari utara dan sekitarnya, nanti sebelum pukul 1 diharap untuk bersiap-siap di alun-alun Pati. Ya, Mas tadi target Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB menyiapkan keberangkatan besar-besaran menuju Jakarta untuk menggelar aksi di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus. Persiapan logistik dilakukan sejak awal pekan, termasuk pengadaan 4 unit bus dan perlengkapan simbolik berupa keranda sebagai bentuk protes terhadap praktik korupsi. 2 bus pertama sudah diparkir di kawasan alun-alun Pati pada Selasa 25 Agustus sebelum dipindahkan ke pendopo kabupaten agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Menurut perwakilan AMPB Novi Andrianta, seluruh armada disediakan gratis bagi peserta aksi. Biaya sewa bus dan konsumsi ditanggung dari donasi masyarakat yang terkumpul sekitar 70 juta rupiah. Novi menegaskan panitia telah melunasi pembayaran sewa dengan klausul ganti rugi jika terjadi pembatalan sepihak, menyusul pengalaman sebelumnya ketika salah satu perusahaan otobus mundur karena tekanan pihak tertentu. Selain transportasi, AMPB juga menyiapkan atribut aksi berupa spanduk dan replika keranda jenazah bertuliskan rampas aset koruptor dan hukum mati koruptor. Tokoh AMPB Paijan Jawi menyebut keranda itu sebagai simbol tegas penolakan rakyat terhadap korupsi. Ia menegaskan aksi ini membawa 2 tuntutan utama tentang pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor.
Rombongan dijadwalkan bertolak pada Rabu 26 Agustus siang. Masa dari berbagai wilayah Pati dan sekitarnya diminta berkumpul di alun-alun Pati dengan membawa identitas resmi. AMPB menekankan bahwa aksi ini bukan sekedar demonstrasi, melainkan gerakan moral untuk mendesak lahirnya regulasi yang berpihak pada pemberantasan korupsi. Mas Nafi, Mas, bisa dijelaskan ini pagi ini? Pagi ini, tepatnya Selasa 25 Agustus 2026, izin menginformasikan khususnya untuk warga Pati dan sekitarnya. Kemarin itu kan ada informasi bahwasannya bis yang sudah kita DP itu kan dibatalkan secara sepihak. Maka dari itu hari ini kita pastikan tadi sudah diliput bersama, kita siapkan kwitansi dengan bahasa bila mana ada pembatalan sepihak oleh armada bis yang sudah kita bayar lunas, maka pihak manajemen bis atau penanggung jawab harus mengganti 3 kali lipat, seperti itu. Berapa bis yang disiapkan, Mas? Hari ini yang datang baru 2, nanti kita siapkan ada 4 armada bis. Ini Kapasitas? Ya, kapasitas bro. Kapasitas per bis 50 kursi ya, untuk 50 orang ya. Berangkat besok jam berapa? Besok siang pukul 1 kita merapat ke alun-alun, berangkat ke Jakarta. Sebelumnya kawan-kawan yang dari Kudus perbatasan Pati, adapun dari utara dan sekitarnya, nanti sebelum pukul 1 diharap untuk bersiap-siap di alun-alun Pati. Ya, Mas tadi parkir di depan, kemudian masuk ke pendopo ini gimana, Mas? Tadi daripada di sana mengganggu aktivitas jalan, yang kebetulan hari ini kan ada pemasangan panggung, katanya mau ada konser NDX atau apa ya. Nah, guna untuk memperlancar jalan, kita masuk izin ke kantor. Mas, ini sudah dilunasi 2 ini berarti ya? Sudah. Berapa, per Mas? 1 bis. Nah, ini sekalian kita informasikan ke masyarakat guna transparansi ya. 1 bisnya 13 juta. Karena apa? Kemarin itu ada tambahan, awalnya itu ada harga 10 sampai 11 juta. Karena kita ajukan di tanggal 25 Agustus ini sudah siap, ada sedikit tambahan. 1 bisnya 13, ini sudah kita lunasi 26 juta. Ini bis dari mana, Mas? Saya kurang tahu itu untuk apa istilahnya. Tapi ini melanjutkan yang kemarin DP terus sempat dibatalkan, apa ganti? Ganti. Kalau yang kemarin DP-nya dikembalikan, benar? Belum, belum? Ini belum. Sudah berapa yang di DP kemarin, Mas? Kurang lebih 3-4 juta ya, Mas ya? Mungkin ya. 3 juta transfer kemarin yang dibatalkan. Berapa Belum bis itu? diganti ya? Belum dikembalikan. Berapa bis? Itu DP untuk berapa bis, Mas? DP untuk 3 bis. 3 bis ya. Kalau peserta sudah ada konfirmasi berarti ya dari Konfirmasi sudah ada ratusan yang konfirmasi. itu gratis ya untuk yang Gratis, sekaligus kita informasikan tidak dipungut biaya sama sekali ya. Di pamflet pertama kan kita sempat mengagendakan 250 per orang. Tapi karena jumlah ataupun antusias warga baik dari dalam maupun luar Pati itu sangat antusias, hari ini kurang lebih sudah mendapat dari Mas Paijan dan saya pribadi itu ada yang donasi kurang lebih sudah 60-70 juta total semuanya. Berarti selain transportasi tadi ada konsumsi juga untuk yang Ya, itu? konsumsi juga kita sediakan. Ya. Kalau dari yang sebelumnya membatalkan itu alasannya apa, Mas? Saya kurang tahu Kurang ya, tahu ya. karena Mas untuk ada himbauan ada Mas untuk para peserta yang mau ke Jakarta nanti. himbauan untuk peserta itu memang kemarin kita sepakat untuk menyiapkan identitas. Untuk yang sekedar bertanya-tanya tidak mau menampilkan identitas KTP atau kita anggap tidak serius ya. Seperti itu sih. Kalau yang mau ikut menghubungi siapa, Mas? Bisa menghubungi siapa? Korlap seperti yang di pamflet sebelumnya, Pati Timur ada Bapak Mardi, Pati Selatan ada Bapak Slamet, Pati Barat saya sendiri Novi Andrianta, Pati Utara yang kemarin ada Mas Eko, untuk kemudian diganti Mas Paijan Jawi. Itu pamfletnya bisa dilihat di mana, Mas? Di medsos? Di medsos. Oke. Oke, cukup ya. Monggo. Ya, ANPB Aliansi Masyarakat Pati Bersatu membawa tuntutan dari masyarakat Indonesia. 2 tuntutan itu ya, rampas aset koruptor dan hukum mati koruptor segera disahkan bulan ini. Dan kita dari desa datang memberi dukungan untuk Puan. Katanya kemarin Puan pengen masukan dari
masyarakat. Nah, kita dari desa memberi masukan ke gedung DPR RI pada tanggal 27. Kita ketemu di sana ya, Puan ya. Tolong segera sahkan RUU perampasan aset atau hukum mati koruptor. Ini permintaan masyarakat Indonesia semua. Mas Ya, maksud Mas, tadi bahwa ada keranda itu Mas. Ini kerada simbol. Nanti kalau disahkan RUU perampasan aset atau hukum mati koruptor, itu buat kerada itu buat koruptor ya, untuk dihukum mati. Mas sempat kesulitan nyari bis Mas kemarin? Pasti kemarin kan dibatalkan tiba-tiba. Ya alhamdulillah dipermudah lah. Kalau untuk berjuang untuk kepentingan masyarakat Indonesia, insya Allah dibantu Gusti Allah lah. Kemarin disampaikan mungkin alasannya dibatalkan sepihak apa Mas? Katanya diintimidasi oleh oknum polisi. Berarti ini ganti PO lain ya? Ya betul. Dari mana Mas ini bisnya? Kita kurang sudah. tahu. Ya. Ya. Oke, sudah. ada lagi? Latah Martioso. Miring sini. Bentar Mas, Samet Mas. Oke. Berapa bis yang disiapkan Mas? Hari ini yang datang baru 2, nanti kita siapkan ada 4 armada bus. Ini Kapasitas? Ya, kapasitas berapa? Kapasitas per bis 50 kursi ya, untuk 50 orang ya. Berangkat besok jam berapa? Besok siang pukul 1 kita merapat ke alun-alun, berangkat ke Jakarta. Sebelumnya kawan-kawan yang dari Kudus perbatasan Pati, adapun dari utara dan sekitarnya, nanti sebelum pukul 1 diharap untuk bersiap-siap di alun-alun Pati. Ya, Mas tadi parkir. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB menyiapkan keberangkatan besar-besaran menuju Jakarta untuk menggelar aksi di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus. Persiapan logistik dilakukan sejak awal pekan, termasuk pengadaan 4 unit bus dan perlengkapan simbolik berupa keranda sebagai bentuk protes terhadap praktik korupsi. 2 bus pertama sudah diparkir di kawasan alun-alun Pati pada Selasa 25 Agustus sebelum dipindahkan ke pendopo kabupaten agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Menurut perwakilan AMPB Novi Andrianta, seluruh armada disediakan gratis bagi peserta aksi. Biaya sewa bus dan konsumsi ditanggung dari donasi masyarakat yang terkumpul sekitar 70 juta rupiah. Novi menegaskan panitia telah melunasi pembayaran sewa dengan klausul ganti rugi jika terjadi pembatalan sepihak, menyusul pengalaman sebelumnya ketika salah satu perusahaan otobus mundur karena tekanan pihak tertentu. Selain transportasi, AMPB juga menyiapkan atribut aksi berupa spanduk dan replika keranda jenazah bertuliskan rampas aset koruptor dan hukum mati koruptor. Tokoh AMPB Paijan Jawi menyebut keranda itu sebagai simbol tegas penolakan rakyat terhadap korupsi. Ia menegaskan aksi ini membawa 2 tuntutan utama tentang pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Rombongan dijadwalkan bertolak pada Rabu 26 Agustus siang. Massa dari berbagai wilayah Pati dan sekitarnya diminta berkumpul di alun-alun Pati dengan membawa identitas resmi. AMPB menekankan bahwa aksi ini bukan sekedar demonstrasi, melainkan gerakan moral untuk mendesak lahirnya regulasi yang berpihak pada pemberantasan korupsi. Mas Novi, Mas bisa dijelaskan ini pagi ini? Pagi ini tepatnya Selasa 25 Agustus 2026, izin menginformasikan khususnya untuk warga Pati dan sekitarnya. Kemarin itu kan ada informasi bahwasannya bis yang sudah kita DP itu kan dibatalkan secara sepihak. Maka dari itu hari ini kita pastikan tadi sudah diliput bersama, kita siapkan kwitansi dengan bahasa bila mana ada pembatalan sepihak oleh armada bus yang
sudah kita bayar lunas, maka pihak manajemen bis atau penanggung jawab harus mengganti 3 kali lipat seperti itu, Mas. Berapa bis yang disiapkan, Mas? Hari ini yang datang baru 2, nanti kita siapkan ada 4 armada bis. Ini Kapasitas? kapasitas berapa? Kapasitas per bis 50 kursi ya, untuk 50 orang ya. Berangkat besok jam berapa? Besok siang pukul 1 kita merapat ke alun-alun, berangkat ke Jakarta. Sebelumnya kawan-kawan yang dari Kudus perbatasan Pati, adapun dari utara dan sekitarnya, nanti sebelum pukul 1 diharap untuk bersiap-siap di alun-alun Pati. Ya, Mas tadi parkir di depan, kemudian masuk ke pendopo ini gimana, Mas? Tadi daripada di sana mengganggu aktivitas jalan, yang kebetulan hari ini kan ada pemasangan panggung, katanya mau ada konser NDE atau apa ya. Nah, guna untuk memperlancar jalan, kita masuk izin ke kantor. Mas, ini sudah dilunasi 2 ini berarti ya? Sudah. Berapa, per Mas? 1 bis. Nah, ini sekalian kita informasikan ke masyarakat guna transparansi ya. 1 bisnya 13 juta. Karena apa? Kemarin itu ada tambahan, awalnya itu ada harga 10 sampai 11 juta. Karena kita ajukan di tanggal 25 Agustus ini sudah siap, ada sedikit tambahan. 1 bisnya 13, ini sudah kita lunasi 26 juta. Ini bis dari mana, Mas? Saya kurang tahu itu untuk apa istilahnya. Tapi ini melanjutkan yang kemarin DP terus sempat dibatalkan, apa ganti? Ganti. Kalau yang kemarin DP-nya dikembalikan, Mas? Belum, belum? Ini belum. Sudah berapa yang di DP kemarin, Mas? Kurang lebih 3-4 juta ya, Mas ya? Mungkin ya. 3 juta transfer kemarin yang dibatalkan. Berapa Belum bis itu? diganti ya? Belum dikembalikan. Berapa bis? Itu DP untuk berapa bis, Mas? DP untuk 3 bis. 3 bis ya. Mas, kalau peserta sudah ada konfirmasi berarti ya dari Konfirmasi sudah ada ratusan yang konfirmasi. itu gratis ya untuk ya? Gratis, sekaligus kita informasikan tidak dipungut biaya sama sekali ya. Di pamflet pertama kan kita sempat mengagendakan 250 per orang, tapi karena jumlah ataupun antusias warga baik dari dalam maupun luar Pati itu sangat antusias, hari ini kurang lebih sudah mendapat dari Mas Paijan dan saya pribadi itu ada yang donasi kurang lebih sudah 60-70 juta total semuanya. Berarti selain transportasi tadi ada konsumsi juga untuk yang Ya, itu? konsumsi juga kita sediakan. Ya. Kalau dari yang sebelumnya membatalkan itu alasannya apa, Mas? Saya kurang tahu Kurang ya, tahu ya. karena Mas, mungkin ada himbauan ya, Mas, untuk para peserta yang mau ke Jakarta nanti? himbauan untuk peserta itu memang kemarin kita sepakat untuk menyiapkan identitas untuk yang sekedar bertanya-tanya tidak mau menampilkan identitas KTP atau kita anggap tidak serius ya. Seperti itu sih. Kalau yang mau ikut menghubungi siapa, Mas? Bisa menghubungi siapa? Korlap seperti yang di pamflet sebelumnya, Pati Timur ada Bapak Mardi, Pati Selatan ada Bapak Slamet, Pati Barat saya sendiri Novi Andrianta, Pati Utara yang kemarin ada Mas Eko, untuk kemudian diganti Mas Paijan Jawi. Itu pamfletnya bisa dilihat di mana, Mas? Di medsos? Di medsos. Oke. Oke, cukup ya. Monggo. Ya, ANPB Aliansi Masyarakat Pati Bersatu membawa tuntutan dari masyarakat Indonesia. 2 tuntutan itu ya, rampas aset koruptor dan hukum mati koruptor segera disahkan bulan ini. Dan kita dari desa datang memberi dukungan untuk Puan, katanya kemarin Puan pengen masukan dari masyarakat. Nah, kita dari desa memberi masukan ke gedung DPR RI pada tanggal 27. Kita ketemu di sana ya, Puan ya. Tolong segera sahkan RUU perampasan aset atau hukum mati koruptor. Ini permintaan masyarakat Indonesia semua. Mas, Ya, maksud Mas, tadi ada bahwa keranda itu, Mas. Ini kerada simbol. Nanti kalau disahkan RUU perampasan aset atau hukum mati koruptor, itu buat kerada itu buat koruptor ya, untuk dihukum mati. Mas sempat kesulitan nyari bis, Mas, kemarin? Pasti kemarin kan dibatalkan tiba-tiba. Ya alhamdulillah dipermudah lah. Kalau untuk berjuang untuk kepentingan masyarakat Indonesia, insya Allah dibantu Gusti Allah lah. Kemarin disampaikan mungkin alasannya dibatalkan sepihak apa, Mas? Katanya diintimidasi oleh oknum polisi.
Berarti ini ganti PO lain ya? Iya betul. Dari mana Mas ini bisnya? Kita kurang tahu. Ya. Ya. Oke, sudah. Apa namanya? Ada lagi? Latah Mars Bioko. Mirip sini. Bentar Mas, sampai Mas. Oke. Berapa bis yang disiapkan Mas? Hari ini yang datang baru 2, nanti kita siapkan ada 4 armada bus. Ini Kapasitas? Ya, kapasitas berapa? Kapasitas per bis 50 kursi ya, untuk 50 orang ya. Berangkat besok jam berapa? Besok siang pukul 1 kita merapat ke alun-alun, berangkat ke Jakarta. Sebelumnya kawan-kawan yang dari Kudus perbatasan Pati, adapun dari utara dan sekitarnya, nanti sebelum pukul 1 diharap untuk bersiap-siap di alun-alun Pati. Ya, Mas tadi parkir Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB menyiapkan keberangkatan besar-besaran menuju Jakarta untuk menggelar aksi di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus. Persiapan logistik dilakukan sejak awal pekan, termasuk pengadaan 4 unit bus dan perlengkapan simbolik berupa keranda sebagai bentuk protes terhadap praktik korupsi. 2 bus pertama sudah diparkir di kawasan alun-alun Pati pada Selasa 25 Agustus sebelum dipindahkan ke pendopo kabupaten agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Menurut perwakilan AMPB, Novi Andrianta, seluruh armada disediakan gratis bagi peserta aksi. Biaya sewa bus dan konsumsi ditanggung dari donasi masyarakat yang terkumpul sekitar 70 juta rupiah. Novi menegaskan panitia telah melunasi pembayaran sewa dengan klausul ganti rugi jika terjadi pembatalan sepihak, menyusul pengalaman sebelumnya ketika salah satu perusahaan otobus mundur karena tekanan pihak tertentu. Selain transportasi, AMPB juga menyiapkan atribut aksi berupa spanduk dan replika keranda jenazah bertuliskan rampas aset koruptor dan hukum mati koruptor. Tokoh AMPB Paijan Jawi menyebut keranda itu sebagai simbol tegas penolakan rakyat terhadap korupsi. Ia menegaskan aksi ini membawa 2 tuntutan utama tentang pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Rombongan dijadwalkan bertolak pada Rabu 26 Agustus siang. Massa dari berbagai wilayah Pati dan sekitarnya diminta berkumpul di alun-alun Pati dengan membawa identitas resmi. AMPB menekankan bahwa aksi ini bukan sekedar demonstrasi, melainkan gerakan moral untuk mendesak lahirnya regulasi yang berpihak pada pemberantasan korupsi. Mas Novi, Mas, bisa dijelaskan ini pagi ini? Pagi ini, tepatnya Selasa 25 Agustus 2026, izin menginformasikan khususnya untuk warga Pati dan sekitarnya. Kemarin itu kan ada informasi bahwasannya bis yang sudah kita DP itu kan dibatalkan secara sepihak. Maka dari itu hari ini kita pastikan tadi sudah diliput bersama, kita siapkan kwitansi dengan bahasa bila mana ada pembatalan sepihak oleh armada bus yang sudah kita bayar lunas, maka pihak manajemen bis atau penanggung jawab harus mengganti 3 kali lipat seperti itu. Berapa bis yang disiapkan Mas? Hari ini yang datang baru 2, nanti kita siapkan ada 4 armada bus. ini Kapasitas? Ya, kapasitas berapa? Kapasitas per bis 50 kursi ya, untuk 50 orang ya. Berangkat besok jam berapa? Besok siang pukul 1 kita merapat ke alun-alun, berangkat ke Jakarta. Sebelumnya kawan-kawan yang dari Kudus perbatasan Pati, adapun dari utara dan sekitarnya, nanti sebelum pukul 1 diharap untuk bersiap-siap di alun-alun Pati. Ya, Mas tadi parkir di depan, kemudian masuk ke pendopo ini gimana Mas? Tadi daripada di sana mengganggu aktivitas jalan yang kebetulan hari ini kan ada pemasangan panggung, katanya mau ada
konser NGX atau apa ya. Nah, guna untuk memperlancar jalan kita masuk izin ke kantor. Mas, ini sudah dilunasi 2 ini berarti ya? Sudah. Berapa, per Mas? 1 bis. Nah, ini sekalian kita informasikan ke masyarakat guna transparansi ya. 1 bisnya 13 juta. Karena apa? Kemarin itu ada tambahan, awalnya itu ada harga 10 sampai 11 juta. Karena kita ajukan di tanggal 25 Agustus ini sudah siap, ada sedikit tambahan. 1 bisnya 13, ini sudah kita lunasi 26 juta. Ini bis dari mana, Mas? Saya kurang tahu itu untuk apa istilahnya. Tapi ini melanjutkan yang kemarin DP terus sempat dibatalkan apa ganti? Ganti. Kalau yang kemarin DP-nya dikembalikan benar? Belum, saat belum? ini belum. Sudah berapa yang di DP kemarin, Mas? Kurang lebih 3-4 juta ya Mas ya, mungkin ya. 3 juta transfer kemarin yang dibatalkan. Berapa Belum bis itu? diganti ya? Belum dikembalikan. Berapa bis? Itu DP untuk berapa bis, Mas? DP untuk 3 bis. 3 bis ya. Mas, kalau peserta sudah ada konfirmasi berarti ya dari Konfirmasi sudah ada ratusan yang konfirmasi. itu gratis ya untuk Gratis, sekaligus kita informasikan tidak dipungut biaya sama sekali ya. Di pamflet pertama kan kita sempat mengagendakan 250 per orang, tapi karena jumlah ataupun antusias warga baik dari dalam maupun luar Pati itu sangat antusias, hari ini kurang lebih sudah mendapat dari Mas Paijan dan saya pribadi itu ada yang donasi kurang lebih sudah 60-70 juta total semuanya. Berarti selain transportasi tadi ada konsumsi juga untuk yang Ya, konsumsi juga kita sediakan. Ya. Kalau dari yang sebelumnya membatalkan itu alasannya apa? Saya kurang tahu Kurang ya, tahu ya. karena Mas, ada himbauan ada Mas untuk pada para peserta yang mau ke Jakarta nanti? himbauan untuk peserta itu memang kemarin kita sepakat untuk menyiapkan identitas untuk yang sekedar bertanya-tanya tidak mau menampilkan identitas KTP atau kita anggap tidak serius ya. Seperti itu sih. Kalau yang mau ikut menghubungi siapa, Mas? Bisa menghubungi siapa? Korlap seperti yang di pamflet sebelumnya, Pati Timur ada Bapak Mardi, Pati Selatan ada Bapak Slamet, Pati Barat saya sendiri Novi Andrianta, Pati Utara yang kemarin ada Mas Eko, untuk kemudian diganti Mas Paijan. Itu pamfletnya bisa dilihat di mana, Mas? Di medsos? Di medsos. Oke. Oke, cukup ya. Mas Paijan. Ya, ANPB Aliansi Masyarakat Pati Bersatu membawa tuntutan dari masyarakat Indonesia. 2 tuntutan itu ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi